Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, balik lagi dengan Fikri di sini. Di video kali ini kita bakal bahas laptop murah keluaran Intel yang namanya Intel Able One. Ini kenapa pabrikan HP pada bikin laptop ya? Anyway, ini dia Intel Able One, laptop entry level keluaran Intel yang awalnya dijual dengan harga 4 jutaan dan sekarang udah harganya 4 juta kurang 1000 aja. Nah, lalu dengan harga yang 3 jutaan ini, apakah ini jadi worth it untuk dibeli? Yuk kita bahas satu-satu. Secara desain nggak ada yang istimewa dari Intel Able One ini. Desainnya khas banget laptop-laptop budget dan entry level. Mulai dari atas, bawah, depan, belakang, all plastik. Dengan logo Intel di bagian punggungnya dan bagian depan layar. Bezel layarnya juga masih cukup tebal dengan 4 titik karet di sudut-sudutnya. Keyboardnya juga standar aja, standar entry level, cukup enak untuk ngetik tapi nggak yang spesial. Paling yang bikin beda tulisan di keyboardnya ini rada tebal-tebal. Atau bukan tebal sih, tapi rada besar-besar banget. Saking gedenya mungkin tulisannya jadi gampang kelihatan, tapi buat saya nggak cantik ya. Dan untuk touchpadnya sendiri nih yang agak minus menurut saya, yaitu touchpadnya cukup kecil. Dan karena kecil dia menyisakan ruang yang cukup besar antara touchpad ke keyboard dan touchpad ke bagian bawahnya. Overall, laptop ini rasanya berasa banget aura entry levelnya, apalagi ditambah adanya colokan ala-ala MacBook yang ditaruh di bawah touchpad. Lagi-lagi ini kenapa coba? Kenapa laptop-laptop murah itu pada pakai colokan-colokan ala MacBook? Sayangnya colokannya ya, hadirnya colokan ala MacBook ini nggak bikin ini jadi tambah cantik, karena colokannya itu rasanya nanggung gitu ya. Colokannya itu ada di tengah, tapi touchpadnya itu nggak simetris sama colokan, jadi dia nggak sejajar sama colokan, tapi dia nggak sejajar juga sama bagian spasinya di keyboard. Jadi dia kayak agak bingung gitu, mau ikut colokan atau ikut keyboard. Secara spesifikasi juga, ini yang agak mengecewakan sih, karena Intel Able ini masih pakai prosesor Celeron N3350, dimana Celeron N3350 ini itu udah keluaran tahun 2016. Jadi kalau sekarang 2022 berarti sudah 6 tahun. Celeron lagi. Ditambah lagi RAM-nya cuma 4 GB, onboard, nggak bisa ditambah, pakai harddisk pula. Iya sih, harddisknya udah 1 tera, tapi tetap aja ini masih pakai harddisk. Ini udah kombinasi 3 komponen ini antara prosesor, RAM, dan harddisk itu udah kayak 3 serangkai yang bekerja sama memastikan bahwa laptop ini akan berjalan tersendat-sendat. Oke, tambahin satu lagi jadi 4 serangkai dengan Windows 10 bawaannya. Dimana Windows 10 ini nggak bener-bener nggak friendly sama harddisk untuk saat ini, apalagi dengan fitur Windows Search dan indexingnya yang bakal bikin laptop dengan i7 sekalipun bakal tersendat-sendat ngos-ngosan kalau dia pakai harddisk, karena disk usage-nya bakal sering banget nyentuh angka 100%. Terus gimana sih pengalaman saya selama pemakaiannya? Sesuai dugaan saya, ketika pakai Intel Able One ini ya saya cukup banyak bersabar. Karena berasa banget banyak delay ketika saya mengerjakan suatu atau buka satu program atau pindah dari tes yang satu ke tes yang lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus, buat sekedar buka start menu aja prosesornya itu udah cukup ngos-ngosan dan sering tiba-tiba langsung sampai ke 100% pas buka start menu. Ya mungkin karena ada Windows Search and Indexingnya itu. Karena kan ketika kita buka start menu, otomatis si Windowsnya akan nyari tuh untuk siapin search dan indexingnya. Karena biasanya kita ada search-nya yang kita bisa cari. Nah, di situ tuh langsung di 100% pick, walaupun ada case-case-nya yang dia pick terus 100%, ada juga yang turun. Tapi itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Butuh cukup banyak tweak untuk bikin laptop ini jadi lebih agak nyaman digunakan, tapi itu pun nggak membantu banyak, alias ya cukup aja. Apalagi ketika kita ingat dia pakai Windows 10, dimana Windows 10 ini punya updatean yang sekarang udah nggak bisa ditolak. Paling bisa delay 7 hari atau 30 hari. Kalau udah sampai 30 hari di delay, dia bakal maksa untuk update. Dan ketika update di Intel Able One ini, di laptop ini nih, itu lambat banget. Oh ya, ketiadaan Office dalam paket penjualannya juga jadi sesuatu yang bisa aja bikin orang mundur ketika mau minang laptop yang satu ini. Walaupun sebetulnya nggak bisa kita protes juga, karena memang di rentang harganya laptop-laptop lain juga kayaknya nggak ngasih deh. So, apakah laptop ini memang sejelek itu? Sampai dari tadi kok saya nyebutnya minus semua.
Sebetulnya nggak juga. Daripada dibilang jelek, mungkin lebih tepat kalau saya bilang racikannya ini laptop nggak pas. Sehingga jadinya bikin susah nafas. Sebut aja prosesornya yang walaupun cukup tua, cukup jadul, tapi sebetulnya masih cukup nendang. Karena skornya di Passmark masih di angka 1100-an. Ya, cukup lah untuk buat tes-tes standar harian yang basic-basic aja, kayak browsing, ngetik-ngetik, atau nonton YouTube. Ditambah lagi TDP-nya cuma 6 watt, bikin dia harusnya makin awet. Jadi harusnya dia tuh awet banget buat dipakai mobile. Jadi kalau kita mobile, kita nggak perlu sering-sering cari colokan. Atau RAM-nya yang walaupun cuma 4 GB onboard, nggak bisa ditambah. Miris sih ini sebetulnya. Ya walaupun begitu keadaannya, sebetulnya RAM 4 GB yang mentok itu pun sangat cukup kalau aja ketemu jodoh yang pas. Jodoh sistem yang pas maksudnya. Bukan dijodohin paksa sama Windows 10 kayak gini. Juga harddisknya yang udah 1 TB yang pastinya bisa nyimpen file jauh lebih banyak dibandingin dikasih SSD 256 GB. Walaupun lagi-lagi kalau Intel lebih milih SSD 256 GB, ini bakal naikin level user experience-nya cukup jauh dibandingin pakai harddisk yang 1 TB itu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya udah coba ganti harddisknya pakai SSD 2,5 inch. Dan itu benar-benar naikin user experience-nya. Dari yang tadinya saya harus begitu banyak bersabar ketika menggunakan laptop ini, saya jadi cukup nyaman pakainya. Saya bisa pakai untuk browsing, untuk ngetik-ngetik, dan yang lain-lainnya yang standar-standar aja tanpa multitasking. Dan baterainya awet. Saya nggak perlu ngecas, nggak sering-sering ngecas, bisa seharian lebih kalau pakainya ya yang standar-standar ya. Dan sehariannya tuh ya nggak dipantau terus ya, seharian ya dimatiin, nanti dinyalain lagi, dimatiin, dinyalain lagi. Tapi ya it's good lah. Kenapa bisa gitu? Karena penggunaan SSD ini kan transfer rate-nya paling nggak ada di 4-5 kali harddisk. Jadinya ini ngebantu banget prosesornya, walaupun prosesornya tetap aja ngos-ngosan, tapi dia kebantu banget sama adanya SSD itu. Pada akhirnya, saya nggak bisa bilang produk ini jelek. Karena toh ada skenario di mana produk ini cukup nyaman ya, cukup nyaman digunakan. Cuma memang menurut saya, racikan Intel pada Intel Able One ini emang agak berantakan. Saran saya sih buat Intel untuk laptop yang satu ini, kalau mau lebih nyaman digunakan dan lebih bisa bersaing di pasaran, ganti aja harddisknya yang 1 TB itu pakai SSD 256 GB. Itu akan naikin user experience-nya ke level yang lebih lanjut. Karena ya, walaupun laptop ini ditujukan untuk segmen budget, alasan orang buat beli laptop itu beda sama alasan orang buat beli HP. Dan sebudget-budgetnya laptop, tetap aja orang ekspektasi pemakainya rata-rata 2-3 tahun ke depan. Dan memang semurah-murahnya laptop, sebudget-budgetnya, harganya paling nggak kan udah di harga HP mid-range ya. Jadi nggak cocok lah buat digonta-ganti setiap tahun kayak HP-HP murah. Kecuali yang beli duitnya nggak berseri. Dan kalaupun itu nggak mungkin lah dia lirik laptop budget. Dan kalau Intel mau lebih oke lagi, ganti aja OS-nya dari Windows dari Chrome OS. Dengan begitu persoalan RAM yang nggak bisa di-upgrade ini jadi nggak terlalu masalah. Karena kebutuhan Chrome OS memang nggak sebesar Windows 10. Plus prosesornya yang udah ngos-ngosan ngadepin Windows 10 ini pun harusnya bakal lebih kuat kalau buat jalanin Chrome OS. Jadi segmentasinya malah lebih oke. Laptop Chrome OS 14 inci pakai SSD 256 GB dengan harga murah. Cakep deh tuh, nggak ada saingan. Nah, kesimpulannya gimana? Pada akhirnya, saya belum bisa rekomendasikan laptop ini dengan harganya saat ini. Karena memang rata-rata kebutuhan penggunaan laptop lebih tinggi daripada racikan yang ditawarkan Intel Able ini. Tentunya ini bisa berubah kalau misalkan ternyata seandainya Intel mengikuti salah satu saran yang sudah saya sampaikan tadi. Dan buat yang udah beli Intel Able One ini dan ngerasa mentok dengan performanya tapi bingung harus gimana, ganti aja harddisknya pakai SSD 2,5 inch. Silahkan pilih kapasitasnya sesuai kebutuhan. Dan itu akan cukup menaikkan performanya. Dengan catatan, jangan clean install, clone aja Windows-nya. Karena jujur aja, nyari driver sound laptop yang satu ini tuh susah banget. Saya nyari berhari-hari, wah sampai otak-atik, obrak-abrik websitenya itu juga nggak dapet. Pakai Windows Update nggak dapet. So, clone aja, jangan clean install. Pada akhirnya, saya sangat mengapresiasi Intel yang mencoba menghadirkan laptop murah yang tentunya harapannya bisa jadi solusi buat banyak orang. Walaupun mungkin di awal
racikannya masih belum oke, but that's fine. Kedepannya kita tentu berharap Intel bisa menghadirkan produk yang lebih matang dengan racikan yang lebih mantap. Misalkan pakai i3, SSD, RAM-nya bisa upgradable, harganya murah, cakep kan tuh. Anyway, itu aja informasi dari saya mengenai Intel Able One. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.